Teror kuntilanak Selasa Kliwon. Halo Sobat Renjana, jumpa lagi bersama Renjana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menyajikan cerita-cerita horor mistis Indonesia. Kali ini, cerita tentang teror kuntilanak Selasa Kliwon. Bagi yang belum tahu, Selasa Kliwon adalah waktu yang angker menurut kepercayaan Jawa. Selain Selasa Kliwon juga ada Jumat Kliwon, di mana sekat pemisah antara dunia manusia dan dunia astral setipis tisu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube Renjana Khatulistiwa. Bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor Nusantara. Ting ting tong tong. Di suatu sudut desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah, tinggallah Yono bersama putrinya yang berusia 2 tahun, Kinan. Setahun terakhir, hidup Yono jungkir balik setelah istrinya pergi, memilih laki-laki yang lebih mapan. Oh my god. Pindah ke desa adalah upaya Yono untuk menata kembali hidupnya dan melupakan kepahitan masa lalu. Rumah peninggalan orang tuanya menjadi pelabuhan baru mereka, jauh dari hiruk-pikuk kota. Yono sering mengajak Kinan ke sawah, mengajarkannya tentang tanah dan kehidupan. Kadang, saat malam tiba, mereka harus menjaga mata air agar tetap mengalir ke sawah, memastikan panen mereka tidak gagal. Kehidupan di desa memang keras, dan Yono seringkali pulang dengan tubuh remuk redam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Yono terlelap di samping Kinan. Kelelahan setelah seharian di sawah menguasai tubuhnya. Kinan, yang biasanya tidur pulas, tiba-tiba terbangun. Matanya mengerjap, menatap sekeliling. Ia mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Penasaran, Kinan merangkak turun dari ranjang. Sebuah sosok putih melayang di dekat pintu kamar mandi, membelakanginya. Seketika itu Yono terbangun setelah mendengar tawa menyeramkan khas kuntilanak. Yono kaget karena Kinan tidak ada di sampingnya. Dia pun panik mencari ke sana ke sini. Hingga akhirnya dia menemukan Kinan akan masuk ke kamar mandi. Yono langsung meraih Kinan, menggendongnya. Saat itu, dia belum curiga bahwa Kinan akan dibawa kuntilanak. Dia masih ragu karena tidak melihat sosok astral tersebut secara langsung. Kejadian tersebut tidak hanya berlangsung sekali saja. Bahkan di malam Selasa Kliwon hal-hal menakutkan bagi Yono selalu terjadi. Oh my god. Pernah di malam Selasa Kliwon, Kinan kembali terbangun di tengah malam. Saat fajar datang, Yono kembali panik saat Kinan tidak ada di sampingnya. Dia menemukan Kinan berada tertidur di ruang tamu dengan sejumlah mainan yang sudah berserakan. Padahal mainan tersebut berada di dalam lemari dan menurut Yono seorang anak 2 tahun tak akan bisa membukanya. Yono pun terheran-heran, apalagi di sekitar Kinan tertidur tercium bau melati. Konon katanya aroma melati merupakan jejak yang ditinggalkan kuntilanak. Namun demikian, Yono mencoba untuk tenang dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya bersyukur karena anaknya masih sehat. Beratnya sebagai orang tua tunggal bagi Kinan terus dirasakan. Apalagi Yono seorang laki-laki yang memang tidak begitu mahir mengurus anak. Kejadian serupa terus berulang. Suatu sore, saat Yono tertidur pulas di gubuk sawah, Kinan hampir saja terpeleset ke irigasi. Namun saat Yono terbangun, Kinan sudah duduk manis di pinggir sawah, memegang setangkai bunga melati. Papa, kata Kinan yang belum banyak memiliki kosakata saat bicara. Dari berbagai teror tersebut, Yono masih percaya bahwa perbuatan tersebut bukan ulah kuntilanak. Pernah juga, saat demam melanda Kinan, Yono panik dan kelelahan. Ia tertidur kelelahan setelah semalaman mengompres Kinan. Saat terbangun, demam Kinan sudah turun drastis. Di sisi ranjang, tergeletak selembar daun sirih yang sudah dilumatkan.
dan bau wangi melati samar-samar tercium di udara. Nah, kali ini Yono mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Namun ia terlalu lelah untuk memikirkannya lebih jauh. Kali ini di malam Jumat Kliwon, Yono tertidur lagi, membiarkan Kinan bermain sendirian di ruang tamu. Mata Kinan melihat ke pintu depan yang sedikit terbuka. Lolongan anjing malam Jumat Kliwon mengiringi langkah Kinan menuju pintu depan. Sementara di atas pohon di seberang jalan, sosok putih kuntilanak seperti sudah menanti Kinan. Seketika tawa khas kuntilanak yang melengking begitu keras membangunkan Yono dari tidurnya. Tawa itu begitu dekat, begitu menyeramkan, hingga Yono terlonjak bangun. Jantungnya berdebar kencang, Yono bergegas terbangun, dan meyakinkan dirinya bahwa ini benar-benar teror dari kuntilanak yang akan menculik anaknya. Dia pun mencari anaknya, yang sudah menghilang dari ruang tamu. Mata Yono pun mengarah ke pintu depan yang sedikit terbuka. Dia kemudian bergegas berlari ke arah pintu depan sambil meneriakkan kata Kinan, Kinan, Kinan. Tak berlangsung lama, dia melihat Kinan sudah berada di teras rumah. Takut, Yono langsung menggendong anaknya, membawa masuk ke rumah dan segera mengunci pintu rumah rapat-rapat. Yono akhirnya memutuskan untuk mencari tahu teror kuntilanak di desanya itu. Ia bertanya kepada beberapa penduduk desa yang sudah sepuh. Namun, Yono tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Menurut penduduk desa, selama ini tidak ada teror kuntilanak. Bahkan warga desa baru tahu setelah Yono bercerita. Entah sedang menyembunyikan sesuatu atau memang tidak tahu. Warga desa juga mengaku tidak mendengar tawa kuntilanak. Merasa tidak mendapatkan bantuan, Yono pun bertekad menghadapi sosok kuntilanak itu sendiri. Hingga akhirnya, pada saat malam Selasa Kliwon, Yono benar-benar bergadang. Indomie goreng bersama teh tawar sudah disiapkan di atas meja untuk menemaninya begadang di ruang tamu. Sementara itu, Kinan tertidur di sofa di samping Yono yang sedang duduk. Benar adanya, saat jarum jam menunjukkan pukul 0.13 dini hari, aroma wangi melati tiba-tiba tercium sangat pekat. Seiring dengan itu, sosok putih berambut panjang menutupi wajah menembus jendela rumah Yono. Wajah kuntilanak yang pucat pasi tanpa ekspresi itu langsung mendekat ke wajah Yono. Yono yang saat itu sedang makan Indomie goreng pun tersentak dan terdiam. Yono pun sangat ketakutan, namun dirinya tetap harus menelan Indomie goreng yang sudah ada di mulutnya. Sementara itu, sosok kuntilanak itu tetap menatapnya dengan sangat dekat. Setelah menelan Indomie goreng tersebut, Yono pun memberanikan diri berkomunikasi dengan sosok kuntilanak. Oh no. Kenapa kamu mengganggu aku dan anakku? Tanya Yono dengan masih menahan rasa takutnya. Apa salahku kepadamu? Apakah aku tak sengaja mencabut paku dari kepalamu? Tanya Yono lagi. Namun sosok kuntilanak itu masih diam membisu. Hanya senyum menakutkan kuntilanak yang diperlihatkan. Kinan anakku. Seketika kata-kata itu keluar dari mulut kuntilanak dengan serius. Meski takut, Yono tetap menjawab bahwa Kinan bukan anak kuntilanak. Kamu salah orang, ini anakku. Sahut Yono sambil minum teh pahit, sepahit kehidupannya. Kuntilanak terlihat semakin marah. Wajahnya semakin mendekat ke muka Yono sambil tersenyum pahit. Karena aku, mantan istrimu. Jadi Kinan anakku juga. Yono terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Arum. Perempuan yang meninggalkannya setahun yang lalu, kini berdiri di hadapannya sebagai kuntilanak. Ketegangan yang horor itu lantas memudar setelah kuntilanak berpindah posisi dan duduk di samping Yono. Aku mencoba membangunkanmu saat Kinan terbangun. Tapi kamu susah bangun.
kata Arum. Aku dorong-dorong kamu, tapi tetap tidak bisa, lanjut Arum. Yang bisa membangunkanmu cuman tawaku yang menyeramkan, kata Arum. Mungkin tawaku ini benar-benar membuat kamu takut semasa aku hidup, tanya Arum dengan nada sinis. Seketika, cerita flashback saat Yono dan Kinan mulai mendapatkan teror kuntilanak. Mulai dari Kinan yang berjalan sendiri ke kamar mandi. Di situ Arum membangunkan Yono dengan tawa kuntilanak agar segera menggendong anaknya. Kemudian saat Kinan tertidur di ruang tamu dengan mainan berserakan, Arum menemani Kinan bermain semalaman, sementara Yono tertidur pulas. Lalu saat Kinan hampir terjatuh di irigasi sawah, Arum yang menyelamatkan Kinan sedangkan Yono tertidur. Saat Kinan demam, Arum yang juga menyiapkan obat-obat herbal. Dan saat Kinan berjalan keluar rumah di tengah lolongan anjing, Arum membangunkan Yono dengan tawa menakutkan yang khas. Saat itu, Kinan yang hendak keluar rumah karena pintu tidak ditutup rapat. Kinan akan digigit anjing liar. What? Setelah mengingat masa-masa sebelumnya, Arum kemudian bertanya kepada Yono. Berat ya jadi ayah? Tanya Arum yang dibalas dengan anggukan dari Yono. Arum menjelaskan, aku tidak pernah meninggalkanmu demi laki-laki lain. Itu hanya kebohonganku agar kamu tidak terlalu terpukul, kata Arum. Aku divonis sakit parah, dan aku tidak ingin kamu melihatku menderita dan akhirnya meninggal, lanjut Arum. Aku ingin kamu hidup bahagia, menata kembali hidupmu. Aku tidak ingin menjadi bebanmu, kata Arum menambahkan. What? Yono terdiam, tak bisa menahan air mata yang menetes di pipinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Yono. Karena aku takut kamu tidak akan melepaskanku. Aku tahu kamu akan mencoba segalanya untuk menyembuhkanku. Padahal itu mustahil, sahut Arum. Setelah aku meninggal, rohku tetap di sini. Aku melihatmu berjuang, merawat Kinan sendiri. Dan aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya, jelasnya. Setiap kali Yono tertidur dan Kinan dalam bahaya, Arum, dalam wujud kuntilanaknya, akan datang. Tawa khasnya yang dulu dianggap menyeramkan oleh Yono, sebenarnya adalah upaya Arum untuk membangunkan Yono tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Ia tahu Yono tidak akan percaya jika ia muncul dalam wujud aslinya sebagai hantu. Kehadiran bunga melati, sentuhan dingin, dan pertolongan tak terduga lainnya adalah caranya menjaga dan merawat Kinan, serta memastikan Yono aman. Arum pun kemudian menjelaskan bahwa setelah ini, setelah memberitahu semuanya kepada Yono, dirinya akan meninggalkan Yono dan Kinan. Dirinya akan berada di dunia yang seharusnya untuknya saat ini. Arum berpesan agar Yono selalu menjaga Kinan, mendidik Kinan hingga jadi orang yang bermanfaat bagi negara. Yono pun mengangguk merelakan istrinya yang kali ini akan benar-benar meninggalkannya. Namun sebelum pergi, Arum kemudian bertanya lagi kepada Yono. Kenapa kamu belum menikah lagi? Kata Arum. Sambil menundukkan kepala, Yono menjelaskan masih trauma saat Arum meninggalkannya dengan alasan laki-laki lain. Arum pun hanya tertawa cekikikan. Mendengar penjelasan Yono, Yono kemudian melanjutkan kata-katanya. Sejauh ini, juga belum ada wanita secantik kamu, sebaik kamu, yang mau sama aku, ungkap Yono. Dengan senyum pahit, Arum kemudian kembali bertanya, jadi kalau ada wanita yang lebih cantik dan lebih baik dari aku dan mau sama kamu akan menikah? Tanya Arum. Yono pun hanya senyum-senyum, sedangkan Arum kembali menatap Yono dengan tampang judes. Ting ting tung tung. Sekian dulu cerita horor kali ini. Sampai jumpa di kisah horor lainnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari Renjana Khatulistiwa.